Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf sebentar, ini laptopnya terkendala Kita mati. panjatkan puji dan syukur Dinyalakan lagi. kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu bertatap maya dalam kuliah online sastra dalam pembelajaran sejarah. Untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi singkat dari 5 orang mahasiswa yang sudah punya judul makalah masing-masing, yaitu Adnan F. Hakim, Dike Kamila, Talisa Azhari, Kaisa Rahim, Aprijal R. Hendrayanto. Masing-masing presentasi mahasiswa 5 menit saja ya, saya batasi waktunya. Boleh menggunakan PPT, share, dan kemudian on cam ya, supaya saya tahu presentasi Anda. Saya beri kesempatan pertama kepada Adnan F. Hakim. Adnan, waktu Anda 5 menit, silahkan. Oke, terima kasih Bapak. Khairun, tolong. Ya, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin langsung saja ya. Mungkin sudah belum muncul ya di layar Zoom teman-teman. Iya, belum muncul, Nan. Ya, mungkin terkendala sinyal. Jadi sambil saja mungkin ya, karena PPT-nya juga sangat bagus kan, sangat apa namanya, keren lah. Oke. Jadi judul yang saya angkat dalam makalah nanti ialah nilai-nilai kolonialisme dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dalam pembelajaran sejarah. Seperti yang kita tahu bahwasannya bahasa dan sastra itu tidak hanya terkait puisi dan lainnya, tapi ada juga novel yang dimana novel ini Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur ini mengangkat tentang kesejarahan saat jadi latarnya tentang masa kolonial Hindia Belanda. Nah, apa saja yang ada dalam nilai-nilai kolonial yang ada dalam novel itu? Mungkin ini ada 4 yang bisa saya ambil. Yang pertama, peran atas sosial, kemudian perbedaan perlakuan hukum, feodalisme, dan politik etis. Jadi mungkin singkatnya bahwasannya di dalam novel ini ada beberapa tokoh yang bisa kita sorot, ialah ada mungkin 4 tokoh. Yang pertama, Minke selaku pemeran utama, kemudian Analis selaku pemeran utama wanita, ada ibunya Minke, Nyai, dan juga ayahnya, ada ibunya Analis, Nyai, dan ayahnya Minke. Di mana di sini peran atas sosial sangat digambarkan dengan jelas oleh Pramudia dalam bukunya gitu kan. Kenapa? Karena ada perbedaan perlakuan terhadap Minke yang bersekolah di HBS Surabaya dengan orang-orang kulit putih atau orang-orang Eropa. Minke adalah keturunan Ningrat yang dapat bersekolah karena saat itu adanya politik etis. Namun walaupun Minke diberikan kesempatan untuk bersekolah, dia juga tidak memiliki perlakuan yang baik dari gurunya ataupun teman-temannya. Kemudian perbedaan perlakuan hukum ketika orang tuanya Analis di sini dinyatakan bersalah karena pembunuhan ayahnya Analis yang merupakan orang Belanda. Di sana sangat terlihat jelas bahwasannya Minke dan Analis yang merupakan orang dipandang saat itu, Analis sebagai keturunan Belanda dan Minke adalah orang keturunan Ningrat, mereka diberikan tempat duduk gitu di persidangan oleh hakim. Sedangkan ibunya Analis ini harus duduk di bawah, merangkak, dan juga harus istilahnya sesembah gitu ya kepada si hakim karena dianggap sebagai etnis yang rendah gitu kan, pribumi. Kemudian feodalisme, ya seperti yang kita ketahui, feodalisme ini sangat marak terjadi saat pemerintahan kolonial Belanda gitu kan. Perbedaan perlakuan terhadap orang pribumi Ningrat, kemudian pribumi biasa, dan juga orang Eropa Belanda, dan terakhir politik etis gitu. Kenapa politik etis? Yang digambarkan sana pada akhirnya
Minke yang merupakan orang pribumi dapat bersekolah dan memiliki ilmu yang baik dan juga prestasi yang bagus di sekolahnya di HBS itu, karena itu juga perlakuan dari Belanda, keputusan dari Belanda untuk memberikan politik kesempatan sekolah itu politik balas budi. Namun ada juga beberapa pada akhirnya yang bisa kita ambil dari unsur-unsur tersebut ialah yang pertama, pembebasan perlakuan diskriminatif itu. Kenapa hal tersebut bisa diambil dalam pembelajaran sejarah gitu? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwasannya Belanda ini menjajah Indonesia cukup lama dan juga cukup sakit lah, cukup perih, dan juga ada perlakuan perbedaan di mana Minke ini ingin mendobrak hal tersebut gitu. Minke ingin berpenampilan layaknya orang Belanda, tidak ingin menggunakan baju adat, karena dia menganggap bahwasanya semua orang itu sama, tidak ada bedanya. Kemudian perlawanan terhadap penjajahan, ya karena ibunya analis yang merupakan orang Indonesia dianggap sebelah mata, sehingga saat saat ada perlakuan hukum itu beliau dibedakan dan dihukumnya jauh lebih berat. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tutup dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Adnan. Waktunya sudah 5 menit. Berikutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Dike Kamila. Dike, sama waktu Anda 5 menit juga. Silakan mulai dari sekarang. Baik, apakah suara saya terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dike Kamila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, analisis mengenai judul karya sastra The Diary of a Young Girl, saksi seorang gadis atas kekejaman Nazi dan Holocaust, Jerman 1942. Jadi buku ini menceritakan pengalaman hidup Anne Frank ini selama 2 tahun terakhir, dari tahun 1942 hingga 1944. Ketika ia dan keluarganya ini bersembunyi dari kekejaman Nazi selama Perang Dunia Kedua. Anne Frank ini dan keluarganya tinggal di Amsterdam, Belanda, dan ketika Jerman menyerbu Belanda pada tahun 1940, keluarga Frank ini menjadi korban penindasan Nazi. Lalu pada tahun 1942, keluarga Frank ini dan beberapa orang lainnya bersembunyi di ruang rahasia di belakang kantor ayah Anne. Selama hampir 2 tahun, mereka hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, dengan sedikit makanan dan sedikit ruang gerak. Selama masa itu, Anne menulis dalam buku hariannya hampir setiap hari, mencatat pengalaman hidupnya dan perasaannya tentang kehidupan dalam persembunyiannya. Dia juga menulis tentang pengalaman-pengalaman yang sangat mengganggu, termasuk kekejaman Nazi terhadap seorang Yahudi di sekitar mereka. Lalu pada tahun selanjutnya, 1944, keluarga Anne Frank ini beberapa orang lainnya ditangkap oleh Nazi dan dikirim ke kamp konsentrasi. Anne dan kakaknya ini, Margot, dikirim ke kamp Bergen-Belsen di Jerman, di mana Anne meninggal pada bulan Maret 1945, hanya beberapa minggu sebelum kamp itu dibebaskan oleh pasukan sekutu. Dan selanjutnya, buku ini menunjukkan betapa mengerikannya dan kekejaman Holocaust dan kekejaman Nazi terhadap orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Buku ini menjadi saksi sejarah yang penting karena memberikan sudut pandang korban tentang pengalaman hidup selama persembunyiannya di kamp ini. Hal ini sangat membangkitkan kesadaran dan empati para pembaca, terutama kaum muda, tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menghargai keberagaman. Pembelajaran sejarah yang dapat diambil yaitu pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. Anne Frank ini menunjukkan betapa pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan antara manusia. Dia menyatakan dalam bukunya bahwa orang Yahudi dan non-Yahudi dapat hidup bersama dan saling menghargai satu sama lain. Pembelajaran ini dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, di mana kita harus memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan tidak diskriminatif. Yang kedua, pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Anne Frank ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Meskipun terjebak dalam kondisi yang sulit, Anne masih berusaha untuk membaca dan juga belajar. Dia juga menyuarakan hak perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan pekerjaan.
Pembelajaran ini dapat menginspirasi kita untuk terus belajar dan berkembang serta menjunjung hak-hak perempuan. Dan yang terakhir, saya membahas buku ini ditemukan oleh seorang teman dari keluarga Frank yang telah perang berakhir dan diterbitkan pada tahun 1947. Sejak saat itu buku ini itu telah diterjemahkan ke dalam lebih 60 bahasa dan dianggap sebagai salah satu karya sastra yang paling penting tentang Holocaust. Buku ini juga menjadi saksi kekejaman Nazi dan menjadi pelajaran berharga bagi generasi masa depan tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memerangi diskriminasi dan intoleransi. The Diary of Anne Frank ini memberikan banyak pembelajaran sejarah yang berharga tentang kekejaman Nazi dan Holocaust. Pentingnya mempertahankan keharga kemanusiaan, dan buku ini juga menghargai tentang pentingnya toleransi, pendidikan, pemberdayaan perempuan, fanatisme agama, dan hak asasi manusia. Adalah hal-hal yang sangat penting untuk dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kisah Anne Frank ini, kita dapat belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih toleran, dan lebih terbuka terhadap perbedaan. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Talita? Oke. Oke, Ike, terima kasih sudah presentasi. Berikutnya, Talisa KH Azhari. Talisa sama, waktu Anda 5 menit juga. Silahkan mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Talisa, terdengar. Baik, terima kasih. Sebelumnya disclaimer, ini saya PPT yang saya presentasikan dengan yang saya share di grup berbeda judul karena judul yang sebelumnya itu ada beberapa masalah dan ini sudah juga melalui persetujuan oleh Bapak Wirta sendiri. Judul yang baru ini saya presentasikan yaitu yang berjudul Nilai yang Terkandung dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pertama-tama di sini ada identitas buku. Buku ini merupakan buku karya Hamka yang terbit tahun 2017. Sebenarnya ada beberapa versi cetakan, tapi punya saya yang seperti ini yang terbit pada tahun 2017, diterbitkan di Jakarta oleh Gempa Insani. Nah, sinopsis dari buku ini sendiri adalah sebenarnya mengangkat kisah cinta antara seorang perempuan bernama Hayati dan Zainuddin. Nah, tapi di kisah cinta mereka itu, mereka kan saling jatuh cinta gitu. Tapi mereka itu terhalang oleh adat istiadat keluarga perempuan, yaitu si Hayati. Karena di Minang itu masih kental akan adat matrilineal. Nah, akhirnya karena ditentang oleh orang tua, maka akhirnya Hayati dijodohkan oleh seseorang bernama Aziz. Nah, si Zainuddin yang patah hati karena ditolak cintanya oleh keluarga Hayati, akhirnya memutuskan untuk merantau ke Tanah Jawa. Di Tanah Jawa itu, beliau berhasil menjadi seorang penulis yang sukses, yang berhasil menerbitkan beberapa buku dan karyanya itu sangat terkenal. Nah, buku ini juga sangat bagus gitu, akhirnya difilmkan dengan judul yang sama, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Banyak nilai-nilai yang terkandung dalam buku ini. Pertama, nilai agama itu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tuanya itu ketika Hayati memutuskan untuk menikah dengan orang yang dijodohkan oleh orang tuanya, yaitu Aziz. Sedangkan Hayati itu tidak mencintai Aziz gitu. Nah, lalu yang kedua, selalu mengingat Sang Pencipta dimanapun dan apapun kondisinya. Seperti Hayati yang selalu mengingat Tuhannya apapun kondisinya. Dan Hayati itu orang yang religius. Dan bukan hanya Hayati, Zainuddin pun juga orang yang religius gitu. Terus yang kedua, nilai budaya, yaitu menerapkan budaya Minang yang sangat kental. Dalam novel ini budaya Minang tuh sangat kental sekali terlihat. Salah satunya budaya matrilineal masih diterapkan dengan kental. Nah, selain diterapkan, itu juga menjunjung tinggi kebudayaan. Selain diterapkan dengan sangat kental, budaya ini juga sangat dijunjung tinggi dalam novel tersebut. Yang ketiga, nilai moral, yaitu berbudi pekerti dan memiliki etika yang santun. Seperti Zainuddin ini digambarkan sebagai pemuda yang santun, tutur katanya baik, agamanya baik. Pokoknya Zainuddin ini sosok yang sangat religius gitu.
Terus yang kedua, tidak hanya mementingkan dunia, namun mementingkan akhirat pula. Nah, Zainuddin yang ditolak cintanya, akhirnya kan pergi ke Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan dan juga memperdalam ilmu agamanya. Gitu. Terus yang keempat, nilai sosial. Yang pertama itu rasa kagum akan sesama manusia. Awalnya Zainuddin ini kagum dengan Hayati kan, dan akhirnya rasa kagum ini berubah menjadi rasa cinta yang sangat mendalam kepada Hayati. Yang kedua itu ada saling menghargai satu sama lain, gotong royong dan tolong menolong. Nah, dalam buku ini tuh sangat kental sekali gitu, rasa nilai sosial, saling menghargai, gotong royong dan tolong menolongnya itu sangat kental dan sangat terasa gitu. Nah, terlepas dari banyaknya nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari buku ini juga menyajikan keindahan dari setiap kata yang dituliskan dalam buku ini. Selain itu, buku ini pun dapat mengajak pembaca untuk masuk ke dalam cerita. Jadi pembaca dapat membayangkan dengan sangat jelas gitu bagaimana kondisi saat itu, latar waktunya, tempatnya, seperti itu. Terus juga dapat memainkan emosi para pembacanya. Jadi pembaca tuh kayak merasa sedih atau senang ataupun gembira atau terharu itu sangat jelas tergambarkan dalam buku ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Talisa sudah selesai. Mohon di close. Oke, berikutnya Keisa. Keisa sama presentasi Anda 5 menit juga. Silahkan mulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topik karya sastra Max Havelaar menelusuri sejarah melalui sastra. Novel Max Havelaar karya Multatuli atau Nama Pena dari Edward Dawes Dekker ini terbit pada tanggal 15 Mei 1860. Telah menjadi sorotan di masa kolonial karena membahas eksploitasi dan penindasan terhadap rakyat pribumi. Ia merupakan orang Belanda pertama yang menyuarakan suara untuk orang pribumi karena diperlakukan buruk dan memberi inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk merdeka. Maka masuk akal alasan Edward memakai nama pena Multatuli, sebab dalam bahasa Latin Multatuli berarti aku sudah banyak menderita. Setelah diterbitkan pada tahun 1860, Max Havelaar membakar semangat juang rakyat pribumi. Karya sastra ini akhirnya sampai di tangan para aktivis nasional dan politis sosialis Belanda. Mereka kemudian menuntut perubahan nasib rakyat jajahannya. Hal tersebut dikarenakan Max Havelaar mengekspos kebobrokan dan kekejaman kolonial sebagai usaha Belanda untuk membayar utang mereka kepada pribumi dengan memberi kesempatan pendidikan kepada keturunan bangsawan di Jawa. Meski pendidikan hanya terbuka bagi kaum elit yang loyal kepada pemerintahan Belanda, setidaknya kesempatan itu membuka mata kaum priai tentang kondisi dunia. Max Havelaar juga menginspirasi Raka Kartini memperjuangkan pendidikan untuk wanita. Selain itu, Ki Hajar Dewantara pun berjuang membangkitkan semangat pendidikan dengan membangun taman siswa. Dia sangat berjasa karena mencetuskan metode pendidikan yang terus berkembang sampai saat ini. Bahkan Pramudia Anantatur berpendapat bahwa reformasi pendidikan kaum elit pada akhirnya memunculkan pergerakan nasional yang menjadikan Indonesia mengakhiri kolonialisme. Serta memicu gerakan-gerakan anti-kolonialisme di Afrika. Karena itu, Pramudia Anantatur menyebut Max Havelaar sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Karya sastra Max Havelaar ini juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran sejarah karena isi yang sejalan dengan materi sejarah Indonesia kelas 11 kompetensi dasar 3.3 menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Maka dari itu, terdapat relevansi pembelajaran sejarah dalam Max Havelaar karena di dalamnya terdapat penjelasan mengenai yang pertama itu ada sejarah kolonialisme Belanda. Novel ini mengilustrasikan keadaan Indonesia pada masa kolonialisme Belanda dan dampak buruk yang timbul dari kebijakan terhadap bangsa Indonesia. Novel ini menunjukkan bahwa penjajahan Belanda sangat merugikan bangsa Indonesia dan memperkaya para pejabat Belanda, seperti contohnya kebijakan sistem tanggung paksa. Yang kedua, sejarah pendidikan di era kolonialisme. Max Havelaar memperjuangkan pendidikan untuk rakyat jelata dan mengkritik kebijakan kolonial yang hanya memperbolehkan pendidikan untuk golongan tertentu, contohnya kebijakan politik etis. Lalu yang ketiga ada sejarah kebudayaan Jawa. Novel ini mengilustrasikan tradisi budaya Jawa seperti adat istiadat, agama, bahasa, serta konflik yang terjadi di antara masyarakat Jawa pada saat itu.
Novel ini menegaskan bahwa kekuasaan Belanda telah memperburuk konflik tersebut. Lalu yang keempat ada sejarah politik, menggambarkan kondisi politik di mana terdapat konflik antara kepentingan rakyat pribumi dan kepentingan pihak Belanda. Novel ini pun juga menunjukkan banyak ketidakadilan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Belanda. Lalu yang terakhir ada sejarah perjuangan kemerdekaan. Novel ini menggambarkan tentang perlawanan rakyat pribumi dalam melawan kolonialisme Belanda. Hal ini menunjukkan keberanian dan tekad dari para pemimpin dan rakyat pribumi untuk memperjuangkan hak-hak dan kebebasan mereka. Lalu yang terakhir ada sumber referensi yang saya gunakan untuk meriset lebih lanjut tentang penggunaan karya sastra Max Havelaar sebagai media pembelajaran sejarah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikutnya terakhir Aprijal. Aprijal, waktu Anda sama 5 menit juga. Hadir nggak Aprijal? Nggak ada kayaknya ya. Halo Aprijal, silahkan kalau hadir. Tidak ada ya. Oke. Oke, saudara-saudara, kita telah mendengarkan presentasi 4 orang mahasiswa, walaupun saya nggak dengar. Jadi saya hanya baca PPT Anda, jadi mohon maaf kalau komentar saya agak ini komentar berdasarkan PPT yang Anda kirim ya. Jadi penjelasannya tidak saya dengar, tapi berdasarkan PPT lah, pasti Anda juga termasuk kalau Anda mengubah judul yang terakhir ya. Pertama Adnan ya, Adnan Fauzan Hakim. Adnan mengubah judulnya ya, yang terakhir yang dikirim ke PPT, nilai-nilai kolonialisme dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Aminatur dalam pembelajaran sejarah. Ini belum judul sejarah, Adnan. Mana Adnan? Dengar nggak? Coba on cam, Anda sedang dikomentari oleh saya. Oke. Dengar Pak, dengar. Kalau Anda ingin judul sejarah, tambah tahun atau abad atau periode ya. Jadi nilai-nilai kolonialisme misalnya abad 19 ya. Coba nilai-nilai kolonialisme abad ke-17 dengan abad 19 lain ya. Kemudian nilai-nilai ini abstrak, Adnan. Coba yang lebih bisa dilihat dalam sejarah ya. Jadi kalau Anda nilai-nilai kan abstrak tuh. Apa buktinya nilai-nilai? Tapi kalau Anda ganti dengan praktek misalnya, praktek kolonialisme, itu atau praktek diskriminasi atau praktek apa, nah itu lebih kelihatan. Sebab kita ini sebenarnya bukan sedang membahas sastra, tapi membahas peristiwa sejarahnya sebagaimana nanti dilengkapi, digambarkan oleh karya sastra gitu. Jadi itu ya, kalau Anda mau memperbaiki judulnya mungkin lebih pada praktek kolonialisme dan harus ada periode atau tahun atau abad ya. Anda harusnya membahasnya tidak langsung membahas novel. Jadi sama pada yang lain ya, selain Anda. Jadi Anda tuh ada 3 variabel, 3 hal yang harus Anda bahas secara berurutan. Pertama, praktek kolonialisme Belanda sendiri sebagai satu peristiwa sejarah abad 19. Itu yang harus Anda bahas ya. Baru praktek-praktek kolonialisme abad 19 itu tergambar dalam novelnya Pramudia gitu. Saya pikir novel Pramudia tidak semuanya menggambarkan praktek kolonialisme abad 19. Jadi salah satu saja bagian, tidak akan, sebab kan dalam novel itu ada unsur fiksi, ada unsur ya yang sesuai dengan sejarah. Jadi Anda ambil yang bagian yang ada praktek kolonialismenya dalam novel itu, yang fiksinya nggak usah dianalisis, nggak usah dibahas gitu. Jadi fokus Anda tuh lebih pada praktek kolonialisme Belandanya, kemudian bagaimana
isi novel Bumi Manusia itu menarasikan. Yang terakhir tentu kalau Anda mau kalau ini boleh nilai atau pelajaran ya yang bisa ditarik oleh siswa dari praktek kolonialisme sebagaimana tergambarkan dalam novel tersebut. Harus begitu ada cara membahasnya ya. Jadi peristiwa sejarahnya dulu, jangan langsung ke novel. Ini tidak hanya Adnan, yang lain juga sama. Rujukannya nanti minimal 10 ya, dari buku atau dari sumber cari. Tentu novelnya Pramudia sendiri harus Anda jadikan rujukan ya. Jangan membahas novelnya Pramudia tapi dilihat di daftar pustakanya nggak ada novelnya, berarti ada kata orang lain itu ya. Oke, itu Adnan ya. Yang kedua Dike mana Dike? Dike kayaknya salah pilih karya sastra. Ini bukan karya sastra Dike, ini diary, kalau diary autobiografi ini. Jadi sebagusnya Anda cari karya sastra yang menceritakan tentang Nazi dan Holocaust. Kalau siapa nih Anne Frank ini dia pengalaman nyata, sebagaimana diungkapkan dalam catatan-catatan harian dia. Nah itu bukan karya sastra kalau ini buku autobiografi atau buku sejarah kalau ini. Jadi Dika harus cari karya sastra yang menceritakan tentang Nazi dan Holocaust, gitu ya. Jadi sebab kalau Diary of Anne Frank itu bukan karya sastra kalau ini. Kalau ini buku harian, catatan sejarah, peristiwa nyata, ini nggak ada unsur fiksinya ya. Dan coba cara menjelaskannya, jangan kita ini calon sarjana sejarah nggak usah pakai pengadilan sejarah. Kekejaman Nazi, nah itu ya kata orang Yahudi kejam, tapi kalau kata orang Jerman kan nggak mungkin Hitler itu membuat satu tindakan tanpa alasan. Jadi kita nggak usahlah menghakimi Hitler itu kejam, Hitler itu masuk neraka, itu mah urusan Gusti Allah nanti ya. Jadi Anda lebih baik misalnya kebijakan politik Nazi dan kaitannya dengan Holocaust Jerman 1942 sebagaimana tergambar dalam novel apa? Cari novelnya, jangan catatan harian. Ya. Sebab kalau ini catatan harian bukan karya sastra ini sejarah autobiografi ya. Jadi judulnya bukan karya sastra tapi autobiografi, cari yang karya sastra. Pembahasannya ya tidak jelas ya, jadi harusnya dikaji dulu tentang Nazi dan Holocaustnya tadi ya, tanpa harus pengadilan sejarah, tanpa harus Nazi kejam, Nazi brengsek, Nazi segala macam, tidak usah. Baru kemudian bahas atau analisis karya sastranya. Bagian saja, sebab karya sastra itu tidak akan menceritakan semuanya tentang Nazi, tentang Holocaust. Jadi kita yang ambil bagian dari karya sastra itu yang tentang Holocaustnya, yang tentang tindakan-tindakan Nazi-nya gitu. Rujukannya nanti minimal harus 10 ya, dari buku atau dari sumber ya. Jika gitu ya, kalau makalahnya ingin dapat nilai bagus, cari karya sastra. Kalau enggak ya nanti udah nilai presentasinya pas-pasan, nanti makalahnya pas-pasan juga kalau judulnya karya sastranya tidak diubah gitu. Baik, Bapak, peristiwanya oke, membahas Nazi, membahas Holocaust oke, tapi Anda harus kaitkan dengan karya sastra, bukan catatan harian nyata dari seorang gadis ya. Itu dari Dike. Kemudian Talisa, tadi saya lihat presentasinya diganti oleh nilai-nilai ya. Nilai-nilai itu nggak kelihatan Talisa ya. Jadi tadi apakah praktek kolonialisme, karena ini tentang percintaan perjodohan kalau nggak salah ya. Jadi mungkin Anda bisa menganalisis kawin antar suku pada zaman kolonial Belanda abad berapa gitu, harus ada periodenya ya. Kawin campur pada zaman kolonial Belanda ini kan kisahnya kan dilarang kan, tidak kesampaiannya. Jadi jangan muatan sejarahnya sukar mencari muatan sejarah dari tenggelamnya kapal Van der Weijs. Susah ya, kapalnya aja tenggelam. Jadi lebih baik mungkin praktek kawin campur atau perkawinan antar suku
pada zaman kolonial abad 19 atau awal abad 20 ya, sebagaimana tergambarkan dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wist karya Hamka. Jadi Anda harus bahas dulu praktek antar suku kawin antar suku pada awal abad 20 seperti apa ya. Apakah seperti yang dialami oleh Soekarno, bapaknya Jawa, ibunya Bali itu lumrah itu, atau seperti tenggelamnya kapal Van der Wist sampai 1920-an pun masih dilarang, masih nggak boleh karena perbedaan status, perbedaan ekonomi, perbedaan suku. Nah itu dianalisis dulu itunya, praktek kawin antar sukunya, baru Anda kutip salah satu bagian dari tenggelamnya kapal Van der Wist. Sebab kalau Anda muatan sejarah apa dalam kapal Van der Wist, Anda sukar sendiri nanti mencarinya ya. Itu yang dimaksud dengan belum judul sejarah itu Anda karena belum jelas tahunnya atau periodenya. Saya pikir ini tahun 1920-an-nya atau awal abad 20 lah praktek kawin antar suku itu. Jadi silahkan ya. Bapak maaf izin analisisnya nggak jelas karena Anda tadi pertama dalam PPT muatan sejarah, dalam presentasi nilai-nilai sejarah ya susah, nilai-nilai abstrak ya. Tapi kalau praktek kawin campur, perkawinan antar suku, nah itu lebih kelihatan, lebih banyak kita bisa menjelaskannya. Ya. Bapak Soekarno maaf kan izin bapaknya, bertanya. Awal abad Soekarno lahir 1901 ya. Bapaknya Bali, guru kan. Bapaknya Jawa, guru, ibunya Bali. Itu praktek kawin campur nggak masalah, tapi dalam tenggelamnya kapal Van der Wist sampai 1920-an pun masih mendapat kendala. Nah, itu Anda harus begitu cara penjelasannya ya. Rujukannya sama nanti minimal 10 sumber, jangan lupa tenggelamnya kapal Van der Wist-nya dirujuk ya, karya Hamka, jangan membahas peristiwa sejarah kaitannya dengan novel ini, tapi novelnya tidak digunakan, berarti itu baru cenah, baru katanya ya. Terakhir, Kaisa Max Havelaar juga ya. Sama nih, kayak saya pikir bagusnya praktek ya, kayak tadi yang pertama. Anda mungkin judulnya bagusnya praktek kolonialisme Belanda di Banten atau di Lampung ya pada abad ke-19. Sebagaimana digambarkan dalam karya sastra Max Havelaar, kira-kira begitu ya. Jangan terlalu banyak, Anda terlalu banyak zaman kemerdekaan segala macam, terlalu banyak yang Anda ceritakan. Ada aspek itu aja, misalnya praktek kolonialisme atau praktek korupsi, praktek penyimpangan kekuasaan pada zaman kolonial oleh bupati-bupati di Banten, misalnya oleh bupati di Lebak, atau oleh para petinggi di Lampung, sebagaimana digambarkan dalam karya sastra Max Havelaar. Jadi gitu itunya, analisis dulu peristiwa sejarahnya, praktek kolonialisme Belandanya itu salah guna kuasa, korupsi atau apa ya, abad 19 di Lebak atau di baru Max Havelaar seperti apa mengkisahkannya. Yang nyata tentu, kalau yang fiksinya jangan digunakan kan. Kita sedang berusaha mengkaji satu peristiwa sejarah supaya lebih menarik, lebih hidup, digambarkan oleh karya sastra yang ngomongin tentang kenyataan, bukan ngomongin fiktifnya gitu. Karena itu tidak usah diulas semua karya sastranya, ambil bagian-bagian yang mendukung kita mau memahami tentang peristiwa sejarah praktek kolonialisme Belanda di Banten gitu. Itu yang saya maksud, pembahasannya belum jelas karena Kaisa langsung ke Max Havelaar-nya ya. Kita ini bukan mahasiswa sastra, kita mahasiswa sejarah. Jadi fokus kita pada peristiwa sejarah dulu. Baru pinjam seperti apa karya sastra menceritakan peristiwa sejarah yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi kalau kita langsung menganalisis karya sastranya, seolah-olah kita ini mahasiswa sastra bahasa, nggak ngerti kalau mahasiswa bahasa sastra antara fakta dengan fiksi. Kalau kita masuk sejarah tahu faktanya dulu seperti apa, bagaimana karya sastra walaupun fiksi tapi ada menceritakan tentang fakta yang sesuai dengan fakta sejarah gitu. Sumbernya tadi sudah ada kalau nggak salah ya, Max Havelaar-nya juga dipakai ya, jangan lupa. Tadi ada juga saya lihat baru 4 atau 5 sumber yang dalam PPT 5 tapi dalam presentasi kayaknya 4. Tambah supaya minimal 10 ya. Saya pikir karena
Prijal tidak masuk ya. Tapi presentasi Anda oke, tepat waktu, dan tadi ini pada yang lain juga ya. Ketika membuat makalah, jangan lupa seperti yang saya kuliahkan, mata kuliah ini sebenarnya adalah kita ingin memahami sejarah, ingin merasa tertarik dengan peristiwa sejarah, dengan dibantu oleh narasi karya sastra itu. Jadi yang pertama tuh pahami dulu peristiwa sejarahnya, jelaskan dulu peristiwa sejarahnya. Kemudian bagaimana karya sastra membantu penjelasan dalam peristiwa sejarah itu. Harus begitu caranya, jangan langsung analisis karya sastra. Nanti kita nggak bisa membedakan fiksi dengan fakta. Jadi kita jelaskan fakta sejarahnya dulu, kemudian bagaimana karya sastra itu menyoroti peristiwa sejarah. Karena itu jangan banyak aspek yang Anda kaji dalam peristiwa sejarahnya. Max Havelaar dari zaman kolonial sampai zaman perjuangan kemerdekaan, terlalu kan kisah intinya Max Havelaar itu adalah kisah Saija Adinda, percintaan Adinda yang merasa tertindas, kemudian pergi ke Lampung, Adindanya ikut pemberontakan petani melawan pihak kolonial, meninggal. Udah sebenarnya gitu. Simpati Multatuli kepada golongan pribumi yang ditindas oleh kesewenang-wenangan bupati, golongan elit pribumi itu sebenarnya, atau praktek penyalahgunaan kekuasaan dari pihak kolonial. Nah, harus cerita begitu, baru itu peristiwa sejarah itu. Baru kemudian seperti apa Max Havelaar atau Multatuli menggambarkan bagian dari peristiwa sejarah itu. Gitu. Nggak usah semuanya bingung nanti kita ya. Belum tentu juga yang diceritakan semuanya dalam novel itu peristiwa sejarah, mungkin dia fiksi ya. Gitu. Saya pikir ini satu pembelajaran minggu depan yang mempresentasi supaya lebih baik lagi, dan silakan Anda buat makalahnya dalam 10 sampai 20 halaman. Nanti tata cara pembuatan makalah saya share di WhatsApp group ya, dan dikumpulkan di akhir semester. Yang tadi yang diari, yang catatan harian itu boleh ada waktu ya untuk mencari karya sastranya. Nggak usah dikonsultasikan pada saya, pokoknya kalau Anda ketemu karya sastra yang ngomongin tentang Nazi dan Holocaust, pakai aja itu ya, supaya yang sedang Anda kaji itu peristiwa sejarah dan karya sastra, bukan peristiwa sejarah dan catatan harian sejarah, bukan ya. Jadi saya pikir itu, dan mari kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mahasiswa lain yang tidak presentasi lupa ya, silakan mulai memberi komentar singkat ditujukan kepada salah seorang yang presentasi. Jadi jangan Anda mengomentari Aprijal nggak presentasi. Kalau Anda mengomentari Aprijal, saya anggap tidak hadir karena Anda melawung ya, ngaco komentarnya. Orang tidak presentasi dikomentari ya. Atau komentari dosen, itu nggak benar ya. Komentari antara Adnan, Dike, Talisa atau Keisa, salah satu aja. Komentar singkat dikirim ke WhatsApp group. Kalau masih ada yang mahasiswa MBKM, MBKM, boleh juga komentar singkat apa kegiatan Anda pada hari ini. Terima kasih, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya.